Baik, Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan. Kita ternyata sudah sampai di pasal 4 hari ini ya. Kita akan belajar tentang apa itu kerajaan Allah. Bahannya itu sudah ada kepada Bapak Ibu sekalian ya dalam bentuk PDF. Jadi bisa mengikuti dan bisa di coret-coret di situ. Baik, kalau kita melihat salah satu karakteristik Markus ini itu kan penggunaan kata segera yang banyak, ya, kata segera itu banyak. Kenapa dia menggunakan kata segera ini banyak? Karena dia ingin segera sampai kepada penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu penting bagi dia. Kenapa? Oleh karena kita tahu jemaat Kristen di Roma, kepada siapa Injil ini ditulis, itu sedang dalam penderitaan oleh karena penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Oleh karena itu, kalau kita melihat, maka waktu Yesus mengajar, dia hanya melaporkan saja, ya. Dalam pasal 1:21 dikatakan Yesus mengajar, kemudian nanti pasal 2 Yesus mengajar, tapi apa isi ajarannya itu tidak disebutkan. Beda dengan Matius. Nah, Matius sejak awal ya, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dia melaporkan, mencatat tentang apa isi ajaran Tuhan Yesus. Nah, di pasal 4 ini, Markus merasa perlu untuk mencatat apa isi ajaran Tuhan Yesus. Kenapa? Oleh karena kita tahu di pasal 1 ayat 15, di situ dikatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi Markus mengatakan bahwa inti pokok ajaran Tuhan Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu sekarang Markus merasa perlu untuk memberi laporan kepada kita apa isi ajaran Tuhan Yesus. Dan di pasal 4 ini pengajaran tentang kerajaan Allah disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Ya, jadi di sini ada 4 perumpamaan yang dicatat oleh Markus. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa membuka Alkitabnya, ya, saya tidak akan membacakannya. Maka ada 4 perumpamaan, 2 perumpamaan, ya, 2 perumpamaan itu dalam pasal 4, mulai ayat yang ketiga sampai 20, kemudian ayat 21 sampai 24, itu adalah perumpamaan tentang rahasia kerajaan Allah. Dan 2 perumpamaan lainnya tentang kerajaan Allah. Jadi artinya di pasal 4 ini Tuhan Yesus mengajar kepada kita 2 tema. Ya, rahasia kerajaan Allah, kemudian apa itu kerajaan Allah. Kemudian perumpamaan ini ditutup ya pada ayat 32 hingga 34. Baik, sekarang kita bertanya bagaimana sih memahami perumpamaan. Biasanya itu ada 2 cara Bapak Ibu sekalian, ya. Perumpamaan itu fokusnya kepada unsur-unsur di dalam perumpamaan itu. Jadi misalnya ada perumpamaan benih itu ya, benih. Nah, itu biasanya dikatakan bahwa benih itu adalah firman. Tanah itu adalah hati manusia. Jadi ada 4 jenis hati manusia. Burung, itu karena dia ambil firman, itu kepada setan. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, pembacaan seperti ini itu adalah pembacaan yang disebut dengan penafsiran alegoris. Ya, saya mengusulkan supaya kita memperlakukan perumpamaan ini dengan fokus bukan pada unsurnya, tapi pada karakternya. Ya, karakter itu sebagai perbandingan. Jadi misalnya kita mulai perumpamaan yang pertama, karakter penabur, itu sedang dibandingkan dengan apa? Dengan kerajaan Allah dalam ayat yang ke-11 itu kan jelas dibuat perbandingannya ya. Lalu ia berkata kepada mereka,
kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Jadi tentang kerajaan Allah, tentang rahasia kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu ingin mendalami, membaca lebih lanjut tentang hal ini, ya, bisa membaca di dalam buku saya yang membahas tentang hal ini, ya. Perumpamaan Yesus. Ini adalah cara baru bagaimana kita membaca perumpamaan. Ya, ini buku ini disajikan dalam bentuk yang tidak terlalu rumit lah, gitu ya, bisa dibaca. Baik, ini kalau mau melihat lebih jauh tentang apa itu perumpamaan. Ya, jadi kita memfokus pembacaan pada karakternya, pada penaburnya. Jadi dalam 4 ini, ya, kita memahami 2 tema sekarang ini. Dari 4 perumpamaan ini, 2 perumpamaan tentang rahasia kerajaan Allah, apa itu rahasia kerajaan Allah, dan 2 perumpamaan tentang kerajaan Allah, apa itu kerajaan Allah. Nah, sekarang kita lihat, ya, Tuhan Yesus sudah semakin populer, sudah semakin banyak orang yang mengenalnya. Ya, dikatakan datanglah orang banyak, sehingga Tuhan Yesus harus berada di perahu, ya, di tepi danau. Jadi kalau kita melihat kenapa ini harus di tepi danau, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, ya. Mana nih notes-nya, sebentar, ya. Ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, jadi danau itu kemudian dia tuh mengajar di danau begini di tepi perahu, ya. Kemudian orang yang mendengarnya itu di atas bukit seperti begini. Nah, ini adalah satu bentuk, ya, satu bentuk akustik yang baik begitu, sehingga orang semua di sini bisa mendengarnya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah pergi ke beberapa lihat itu di Roma atau di kota-kota di ada museum apa di Efesus misalnya, ya, mereka bentuknya kan seperti begini, ya, sehingga waktu Tuhan Yesus mengajar ini akustiknya sudah bagus begitu di sini, ya, seperti itu, sehingga Tuhan Yesus mengajarnya di apa, ya, di tepi danau seperti itu. Karena kita harus tahu pada waktu itu kan belum ada loudspeaker, belum ada ini, ya, sehingga dengan suara seperti itu, dengan teknik seperti itu, semua orang bisa dengar, ya. Banyak yang diajarkan kepada orang banyak ini. Tapi Markus hanya mencatat 4 perumpamaan, ya. Perumpamaan di ayat kedua dikatakan itu, ya, mengajar banyak hal dalam perumpamaan. Kemudian nanti di ayat 33, dalam banyak perumpamaan semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Sekarang kita lihat, ya, rahasia kerajaan Allah. Apa sih rahasia kerajaan Allah dari perumpamaan penabur ini? Jadi waktu kita membaca perumpamaan penabur, kita tidak menafsirkan tanah itu apa, ya, apakah tanah itu hatu manusia, ya, firman benih itu apakah firman Allah, bukan, ya, bukan seperti itu, ya. Tapi kita membacanya penabur menaburkan benih,
Dan waktu dia menaburkan benih, sama seperti umumnya petani ya, tanahnya itu pasti subur. Hanya dalam tanah yang sesubur apapun pasti di situ ada batunya. Nggak banyak ya, tapi juga ada semak durinya. Ya, ada jalan ya. Di tanah seperti inilah ditabur ya. Jadi penabur menabur benih. Pesan apa yang dibawa oleh penabur ini? Kalau menurut saya, dia orang yang menaburkan benih itu berarti memberi kesempatan kepada benih untuk tumbuh. Jadi perumpamaan penabur itu adalah tentang memberi kesempatan. Pertanyaannya kemudian adalah memberi kesempatan untuk apa? Nah, inilah jawabannya itu di ayat 9. Itu biasanya banyak membingungkan para penafsir tentang fungsi ayat 9 ini. Ayat 9 ini dikatakan, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah yang mendengar. Penafsir pada bingung karena nggak ada hubungannya dengan ayat 8, ayat 7, dengan itu nggak ada. Tiba-tiba kok ada di sini gitu ya. Menurut saya justru ini kuncinya dari perumpamaan ini. Perumpamaan ini kan tentang menabur. Menabur itu memberi kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ayat ke-9 juga dikatakan ya. Kesempatan untuk mendengar. Kesempatan untuk mendengar inilah kemudian yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kemudian mulai dari ayat 15 hingga ke ayat yang ke-20 ya. Kepada murid-muridnya dijelaskan di situ. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, mulai ayat yang ke-15 hingga ke-20, kata yang berulang muncul di situ adalah kata mendengar firman. Ayat ke-15 ada mendengar firman, ayat ke-16 ya, 15 mendengar firman, ayat 16 orang mendengar firman, kemudian ke-18 mendengar firman, kemudian ke-20 ya, mendengar dan menyambut firman. Jadi itu yang berulang muncul. Ya. Jadi dengan demikian, dari penjelasan Tuhan Yesus terhadap perumpamaan penabur, itu adalah tentang dua jenis manusia. Yang mendengar firman, kemudian yang kedua yang mendengar dan menyambut firman. Nah, sampai di sini kita masuk kepada perbandingan. Ya, perbandingan. Rahasia kerajaan Allah itu sedang dibandingkan dengan penabur yang menabur benih. Jadi apa itu rahasia kerajaan Allah di sini? Rahasia kerajaan Allah itu adalah meski semua manusia diberi kesempatan untuk mendengar firman, tapi hanya manusia yang menyambut firman yang memberikan hasil buah. Jadi inilah rahasia kerajaan Allah yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa betul semua manusia mendapat hak yang sama ya, menerima hak untuk mendengar firman. Tapi tidak semua manusia menyambut firman. Apa alasannya? Tuhan Yesus mengungkapkan 3 alasan ya. Alasan yang pertama, dia mendengar firman, langsung dia tolaknya. Segera ditolak. Alasan yang kedua adalah, dia mendengar firman, tapi firman itu tidak bertumbuh karena penindasan atau penganiayaan. Yang ketiga, alasan ketiga adalah, dia mendengar firman, tapi khawatir. Ya, kekhawatiran, kekayaan, kemudian keinginan akan hal yang lain membuat firman itu tidak bertumbuh. Jadi itu 3 alasan kenapa orang tidak menyambut firman. Jadi rahasia kerajaan Allah itu menyingkapkan kepada kita bahwa sebagian manusia menolak, sebagian lagi menerimanya. Kemudian di tengah-tengah itu, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu perhatikan ya, mulai ayat 10, itu ada kutipan dari Yesaya pasal yang ke-6. Jadi
Sungguh, sekalipun sungguh-sungguh melihat, ayat ke-12, mereka tidak memahami, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Apa fungsinya ini di sini? Tuhan Yesus mau katakan kepada kita bahwa mereka yang menolak untuk mendengar firman, mereka pada dasarnya sedang menjatuhkan hukuman pada dirinya sendiri. Apa hukumannya? Hukumannya adalah mereka mendengar tapi tidak mengerti. Itu satu bentuk hukuman, judgment, ya, kepada orang yang tidak mendengar. Itu yang pertama, rahasianya. Kemudian kita masuk kepada rahasia yang kedua, melalui perumpamaan pembawa pelita. Jadi kita fokus pembacaan pada pembawa pelita, bukan pada pelitanya, bukan pada kaki pelita, atau tempayan, atau tempat tidur. Ya, misalnya kita katakan, oh pelita itu menunjuk kepada Roh Kudus, oh kaki pelita itu kepada gereja. Enggak. Ya, bukan seperti itu. Itu alegoris, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi rahasia kerajaan Allah itu tidak dibandingkan dengan pelita atau kaki pelita, tapi dibandingkan dengan apa? Dengan pembawa pelita. Jadi, pembawa pelita. Pembawa pelita itu apa yang dia lakukan? Dia meletakkan pelita itu di atas kaki pelita. Sehingga pelita yang dia bawa itu menerangi ke seluruh ruangan. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Pesan apa yang dibawanya? Nah, pesannya itu adalah pesan membawa terang yang menyeluruh. Ya, membawa terang ke seluruh ruangan, sehingga di ruangan itu tidak ada lagi yang gelap, tidak ada lagi yang sembunyi, semuanya terlihat jelas. Baik, kalau sekarang dibandingkan pembawa pelita sedang dibandingkan dengan rahasia kerajaan Allah, itu artinya semua manusia akan diterangi. Ya, apa yang diterangi sehingga manusia tidak lagi bisa menyembunyikannya? Di sini harus kita lihat 3 alasan manusia menolak firman itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi manusia diterangi alasan untuk menolak atau tidak mau mendengar firman itu. Pertama, menolak, segera menolak. Ya, kemudian yang kedua, menolak karena penindasan atau penganiayaan. Yang ketiga, menolak karena khawatir, karena kekayaan dan keinginan. Nah, inilah rahasia kerajaan Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus mengungkapkan apa itu rahasia kerajaan Allah melalui 2 perumpamaan ini, bahwa tidak semua manusia menerimanya. Dan rahasia yang kedua adalah Tuhan Yesus mengungkapkan ada 3 alasan kenapa manusia menolaknya. Oleh karena itu, dalam ayat 24 dan 25 sebagai penutup perumpamaan ini, ya, perumpamaan tentang rahasia kerajaan Allah, Tuhan Yesus kembali, ya, mendorong mereka. Dikatakan ayat 24, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Perhatikanlah yang kamu dengar. Jadi artinya tidak boleh asal-asalan mendengar. Ya, jadi untuk mengerti rahasia kerajaan Allah supaya tidak mendapat hukuman, harus dengan mendengar. Ya, itu kuncinya untuk mendengar. Dan kata mendengar ini diulang 3 kali, ya. Mulai 23 itu dikatakan siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaknya mendengar. Kemudian ayat 24 dikatakan perhatikanlah apa yang kamu dengar. Jadi ayat 23-24 3 kali muncul kata mendengar. Itu penting, ya, mendengar dan menyambut. Dan manusia yang mendengar dan menerima firman akan berbuah. Jadi kalau kita melihat rahasia kerajaan Allah, ya, itu adalah tentang manusia tidak dapat lagi menyembunyikan alasan, ya, untuk menolak
kerajaan Allah. Semua sudah disingkapkan alasan-alasannya. Itu tentang rahasia kerajaan Allah. Pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua adalah tentang apa itu kerajaan Allah. Nah, untuk apa itu kerajaan Allah, Tuhan Yesus membuat perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ya, ayat 26 hingga 29. Ya. Perbandingannya kan begini ya. Coba kita baca ayat 26 ya. Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang sedang dibandingkan sini adalah kerajaan Allah dengan apa? Dengan orang yang menaburkan benih di tanah. Ya, dengan benih di tanah. Jadi kerajaan Allah itu tidak dibandingkan dengan benihnya atau dengan tanah, tapi dibandingkan dengan orang yang menabur benih. Nah, ini yang perlu kita catat. Dan hal yang lain perlu kita catat adalah perumpamaan ini tidak dicatat dalam Matius, tidak dicatat dalam Lukas, dan tidak dicatat di dalam Yohanes. Hanya Matius saja yang memuat perumpamaan ini. Karena apa? Karena penting bagi Matius untuk melihat bahwa apa itu kerajaan Allah. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, penabur menabur benih di tanah. Kemudian apa yang dilakukan? Setelah selesai menabur benih, dia pergi tidur. Ya, pada malam hari dan pada siang hari ya bangun. Sementara dia tidur, makan, tidur begitu ya. Benih itu tumbuh. Dan benih itu tumbuh tanpa campur tangan penabur. Dan bagaimana benih itu tumbuh menjadi besar di luar pengetahuan penabur. Ya, dia hanya menabur, kemudian dia tidak terlibat dalam pertumbuhan benih. Ya. Dan kemudian di samping menabur, pekerjaan penabur itu kemudian adalah menuai. Jadi dia hanya menabur dan menuai. Bagaimana tumbuh, itu dia sama sekali tidak terlibat. Nah, apa pesan yang dibawa oleh penabur ini? Ya, dia membawa pesan bahwa benih itu pasti akan tumbuh. Nah, ini keyakinan dia menabur benih. Ya, dia tabur benih, kemudian dia tidak perlu repot-repot memikirkan bagaimana benih itu bertumbuh, tapi dia yakin tanpa campur tangannya benih itu tumbuh dan pada waktunya akan dituai. Jadi kalau kita bandingkan kerajaan Allah dengan penabur benih, apa yang muncul di sini tentang kerajaan Allah adalah kepastian. Ya, kepastian pertumbuhan kerajaan Allah tanpa campur tangan manusia. Ya, kepastian pertumbuhan kerajaan Allah tanpa campur tangan manusia. Jadi kerajaan Allah itu sendiri akan bertumbuh. Lepas dari apakah kita suka atau tidak suka, kerajaan Allah itu bertumbuh. Ya. Dan manusia, yang perlu dilakukan manusia adalah menabur firman. Nah, ini kita bandingkan dulu dengan dua kelompok dalam masyarakat Yahudi. Dua kelompok garis keras sebenarnya ini. Satu kelompok Zelot namanya. Mereka ini berpandangan bahwa kerajaan Allah itu bisa dihadirkan melalui kekerasan, ya, memberontak kepada penjajah Romawi. Nah, kelompok yang lain adalah kelompok Farisi yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa mereka, nanti di pasal 7 ya, kita akan lihat bahwa kelompok Farisi ini berpikir kerajaan Allah itu bisa kita hadirkan melalui adat istiadat nenek moyang, melalui tradisi adat istiadat nenek moyang, nanti di pasal 7. Nah, Tuhan Yesus katakan, nggak perlu campur tangan manusia, kerajaan Allah itu akan bertumbuh. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan lagi, ya, dengan penabur biji sesawi. Nah, penabur biji sesawi ini ada di Matius dan ada di Lukas.
Kalau tadi penabur benih benih tadi ya, itu hanya ada di Matius saja. Apa yang dilakukan oleh penabur ini? Jadi kalau kita lihat penabur ini, dia menaburkan biji sesawi. Nah, itu biji sesawi, biji yang paling kecil di antara semua benih. Meskipun kecil, penabur ini tidak perlu khawatir. Dia tabur biji kecil ini karena dia yakin ini akan tumbuh. Dan tumbuh kuat. Ya. Apa indikator kuatnya? Itu dikatakan tadi di sini ya. Cabang-cabangnya besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Jadi, walaupun biji sesawi tadi kecil, ya, yang dikatakan itu biji itu paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi, ya, namun setelah ditabur dia akan tumbuh besar dan kuat. Apa pesan yang dibawa oleh penabur biji sesawi yang dibandingkan dengan kerajaan Allah? Bahwa kerajaan Allah itu bertumbuh besar dan kuat. Jadi kalau kita lihat di sini ya, mengajarkan kerajaan Allah itu bertumbuh besar dan kuat. Ya, kerajaan Allah itu bertumbuh dengan kuasa. Dari 4 perumpamaan ini kita memahami ya, pertama, rahasia kerajaan Allah itu yang pertama adalah tidak semua manusia menerima. Ya, tidak semua manusia menerima firman. Tidak semua manusia menerima Kristus. Dan mereka yang menolak Kristus ini telah mendapat hukumannya. Apa hukumannya? Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Ya. Dan berikutnya adalah dari pembawa pelita. Perumpamaan pembawa pelita itu menyingkapkan rahasia kerajaan Allah itu adalah 3 alasan manusia menolak untuk menerima Tuhan Yesus. 3 alasan. Kemudian, apa itu kerajaan Allah? Dari perumpamaan tentang benih yang tumbuh, mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah bertumbuh tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, dari perumpamaan biji sesawi, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kerajaan Allah itu akan kuat, besar, dan kuat. Nah, inilah ajaran dari perumpamaan ini. Ya. Kemudian perumpamaan ini ditutup oleh Tuhan Yesus ya, dalam ayat 33 sampai 34. Ya, saya bacakan untuk kita. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu dengan tersendiri. Ya. Di sini kalau kita melihat ya, Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Ya, apa isi ajarannya itu? Memberitakan firman. Itu kepada orang banyak. Ya, kepada murid-murid, ya, bentuk pengajarannya itu adalah perumpamaan. Ya, sama dengan orang banyak, tapi ada penjelasan khusus. Ya, penjelasan lanjutan tentang apa arti perumpamaan itu. Apakah murid-muridnya mengerti? Belum juga, ya, belum juga gitu. Makanya kalau kita melihat itu misalnya 13, ya, ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Ya, mereka juga mengerti sehingga diajarkan kepada mereka lebih lanjut. Baik, kembali lagi bahwa Injil
Markus ini, ya, kalau kita kembali ke pasal 1, Injil Markus kan dikatakan begini, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya, artinya semua yang dicatat, ditulis oleh Markus ini mengajarkan satu hal, yaitu apa? Yesus Kristus anak Allah. Yesus Kristus anak Allah. Melalui pasal 4 ini, hal yang menonjol bagi kita adalah bahwa raja dari kerajaan Allah yang sedang diberitakan itu adalah Yesus sendiri, Yesus anak Allah, Yesus Kristus anak Allah itu adalah raja. Dan untuk menjadi warga kerajaan Allah, manusia harus mendengar dan menerimanya. Manusia yang tidak menerimanya mendapat hukuman. Hukumannya itu apa? Mendengar tetapi tidak mengerti. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Injil Markus ini ditulis, ya, Injil Markus ditulis karena Markus ingin menghibur jemaat Kristen di kota Roma yang sedang dianiaya oleh Kaisar Nero. Ya, jadi Kaisar Nero pada waktu itu dia membakar kota Roma, ya, sehingga setelah kota itu terbakar butuh orang untuk disalahkan. Nero berpikir bahwa yang bisa disalahkan ini adalah orang Kristen, sehingga orang Kristenlah yang kemudian dianiaya. Untuk menguatkan, menghibur jemaat Kristen yang sedang menderita ini, Markus mengatakan bahwa kerajaan Allah lebih kuat, lebih berkuasa daripada kerajaan Romawi. Kemudian sama seperti Tuhan Yesus, ya, yang juga tetap setia memberitakan Injil, maka jemaat Kristen kota Roma yang di tengah penderitaan yang berat teruslah setia memberitakan firman kepada seluruh manusia. Karena apa? Karena rahasia kerajaan Allah itu adalah semua manusia berhak mendengar berita tentang Yesus Kristus. Ini pengajaran dari Markus yang perlu kita perhatikan, ya. Saya sengaja pakai istilah semua manusia berhak mendengar. Itu hak, salah satu hak asasi manusia, ya, kalau boleh saya pakai istilah ini, ya. Salah satu hak asasi manusia itu adalah hak untuk mendengar berita kerajaan Allah. Ya, setiap generasi manusia punya mendengar itu. Baik, kalaupun kita tidak mau memberitakan, seperti tadi itu, ya, kerajaan Allah itu akan bertumbuh besar. Tidak perlu campur tangan kita, dia akan bertumbuh besar. Ya, Allah bisa memakai segala orang dari berbagai ini untuk memberitakan. Tapi kita sayang sekali yang kemudian tidak terlibat, ya, tidak mendapat berkat dari pemberitaan itu. Nah, ini pesan Markus saya kira masih relevan untuk kita sekarang, ya. Di tengah penderitaan, sama seperti Tuhan Yesus menderita, dia tetap setia memberitakan kerajaan Allah. Dan jemaat Kristen Roma yang sedang menderita juga didorong oleh Markus untuk tetap terus memberitakan, menyampaikan supaya banyak orang mendengar. Dan bagi kita sekarang ini kita didorong untuk terus memberitakan kerajaan Allah. Kenapa? Satu, rahasia kerajaan Allah itu ada yang mendengar, tapi ada juga yang mendengar dan percaya kepada Yesus. Jadi betul, setiap kita memberitakan Injil ada yang menolak.
tapi tetap juga ada yang menerima. Ya. Dan kemudian pemberitaan yang kita sampaikan itu mengungkapkan bahwa ada manusia menerima, ya, dia menerima kemudian diberkati, ya, dikatakan dengan istilah hidupnya berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat, ya. Hidupnya punya makna. Dan kemudian kalau waktu kita memberitakan Injil, ada 3 alasan manusia untuk menolak firman. Yang pertama, dia tanpa pikir, tanpa apa, memang menolak karena kekerasan hatinya. Tapi ada juga yang menolak karena penindasan, ya, penganiayaan, atau ada juga manusia yang menolak karena kekhawatiran hidup ini dan kekayaan dan keinginan lainnya. Dan dari perumpamaan kerajaan ini kita tahu bahwa kerajaan Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita harus menerimanya. Ya, mendengar berita kerajaan, kemudian menerimanya, mendengarnya, kemudian menerimanya. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya,